bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that it just on my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dari kelas 12 IPA. Saya sekolah di MA Nasrul Ulum. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi tentang pergerakan zat melalui membran sel dengan guru mapel Ibu Vera Purnamasari MTD. Transport membran merupakan pergerakan dan perpindahan suatu zat berupa molekul dan ion dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya melalui membran plasma. Terdapat dua cara agar zat dapat bergerak dan mengalami perpindahan sel melintasi membran plasma, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dalam perpindahannya molekul tidak membutuhkan energi. Transport pasif terjadi mengikuti gradien konsentrasi, meliputi difusi sederhana, difusi terfasilitasi, osmosis. Jenis transport pasif terbagi menjadi dua, yaitu 1. Difusi. Difusi merupakan perpindahan zat berupa molekul atau ion terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan atau tanpa melalui membran. 2. Osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semi-permeabel. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contoh difusi sederhana adalah parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan. Setetes tinta akan menyebar di dalam air. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, atau penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Proses difusi sederhana dipengaruhi oleh suhu zat, ukuran molekul, konsentrasi zat, dan wujud zat. 2. Difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan proses difusi yang berlangsung karena adanya bantuan protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Biasanya dilakukan oleh molekul-molekul berukuran besar. Contohnya, proses molekul glukosa melewati membran sel. Faktor yang mempengaruhi proses difusi. 1. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka difusi yang terjadi semakin besar. 2. Konsentrasi. Semakin besar beda konsentrasi antara dua larutan, maka difusi yang terjadi semakin besar. 3. Molekul. Semakin besar ukuran molekul, maka difusi yang terjadi semakin lambat. 4. Media. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. 5. Luas permukaan. Semakin luas permukaan difusi, maka difusi yang terjadi semakin besar. Perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam dan luar sel menyebabkan perbedaan osmolaritas atau konsentrasi total zat terlarut dalam suatu larutan. 3 istilah dalam osmolaritas, yaitu 1. Hipertonik. Terjadi jika konsentrasi zat terlarut di dalam sel lebih tinggi daripada konsentrasi zat terlarut di luar sel. 2. Hipotonik. Terjadi jika konsentrasi zat terlarut di dalam sel lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut di luar sel. 3. Isotonik.
terjadi jika konsentrasi zat terlarut di luar sel sama dengan konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Ada 4 keadaan sel akibat peristiwa osmosis, yaitu 1. Plasmolisis. Plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan karena sel berada di lingkungan yang hipertonis. Air di dalam sel akan keluar sehingga sel kekurangan air. 2. Turgid. Turgid adalah keadaan sel tumbuhan yang mengembang karena sel berada di lingkungan yang hipotonis. Air dari luar sel akan masuk ke dalam sel, sehingga sel penuh dengan air. 3. Krenasi. Krenasi adalah mengerutnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipertonis, sehingga sel kehilangan air. Krenasi terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel, seperti sel hewan. 4. Lisis. Lisis adalah pecahnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipotonis. Peristiwa ini terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Ketika banyak air dari luar masuk ke dalam sel, sel akan mengembang dan akhirnya pecah. Contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan, diantaranya penyerapan air oleh akar tanaman, pembuatan ikan asin yang diberi garam dan dijemur di bawah sinar matahari, pembuatan telur asin, potongan kentang yang semakin berat ketika direndam dalam air, dan masuknya cairan infus ke dalam darah. Transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga dalam perpindahannya molekul membutuhkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Transport aktif terjadi melawan gradien konsentrasi. Transport aktif berfungsi memelihara keseimbangan di dalam sel, meliputi direct active transport dan indirect active transport. 1. Direct active transport. Direct active transport adalah transport aktif yang menggunakan energi yang diperoleh langsung dari hidrolisis ATP. 2. Indirect active transport. Indirect active transport adalah transport aktif di mana energi yang digunakan sudah tersimpan dalam gradien ion yang dipompakan secara langsung. Jadi, energi yang digunakan tidak diperoleh langsung dari hidrolisis ATP, melainkan dari transport berpasangan, coupled transport, molekul kedua dalam arah yang sesuai secara energetik. Transport aktif dapat berupa pompa ion natrium kalium, kotransport, dan endositosis eksositosis. A. Pompa ion natrium kalium. Pompa ion natrium kalium merupakan gerakan pemompaan ion K+ ke dalam sel dan ion Na+ keluar sel. B. Kotransport. Kotransport merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh 2 protein transport dengan bantuan energi berupa ATP. C. Endositosis dan eksositosis. 1. Endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Ada 2 bentuk endositosis, yaitu pinositosis dan fagositosis. A. Pinositosis adalah proses penyerapan zat cair oleh sel. B. Fagositosis adalah proses memakan atau memasukkan benda padat ke dalam sel. 2. Eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Pada eksositosis, sekret terbungkus dalam kantong membran yang selanjutnya melebar dan pecah.